kita melanjutkan lagi ya. Ini selanjutnya tadi saya urepkan lampunya, ruang sholat sudah saya urepkan, lampunya sudah diganti ya, ruang sholat sama kamar mandi sama kamar tengah sama kamar depan. Kamar depan juga sudah padam, biasanya mati. Ini ruang tamu juga sudah padam. Nah itu ya, kalau ibadah haji itu kan wajib jika kita mampu, tapi kalau umroh itu kan cuma sunnah ya. Sunnah itu maksudnya jika tidak dikerjakan yang tidak berdosa, tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Begitu juga dengan sholat ya. Kalau sholat wajib itu dikerjakan kita dapat pahala, dan itu jika kita tidak mengerjakan kita akan berdosa. Tapi kalau sholat sunnah itu sholat ya apa? Kalau sholat sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Beda dengan sholat wajib. Nah, sholat sunnah sendiri banyak macamnya ya. Dari hadis itu disebutkan sholat sunnah itu ada beberapa macam ya. Kalian bisa memilih, misalnya bisa sholat sunnah fajar, bisa sholat sunnah tahajud ya, bisa sholat sunnah duha. Tapi jika kalian tidak mengerjakan sholat sunnah itu, kalian tidak berdosa. Tapi kita maksudnya manusia kalau tidak mengerjakan sholat sunnah itu tidak berdosa jika kita meninggalkan. Tapi jika mengerjakan kita dapat pahala. Nah, kemarin saya membahas tentang sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib itu jika kita tidak melakukan sholat itu kita akan berdosa ya jika kita meninggalkan. Tapi jika mengerjakan berpahala. Nah teman-teman, kemarin kalian kan sudah mengerti toh dzikir sesudah sholat wajib itu. Nah tentu teman-teman biasanya sudah mempraktekkan ya dzikir sesudah sholat itu ya. Dzikir itu juga ada berbagai macam, tidak hanya sholat wajib saja loh ya. Kalau sholat wajib itu kan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah sebenarnya, setelah itu kita bisa, kalau seperti tadi bisa kita laksanakan ya. Tapi jika teman-teman ingin menambah dengan ayat kursi boleh ya. Tapi jika cuma tadi juga nggak apa-apa, itu kan dzikir sudah sholat wajib. Nah jika ditambah tadi dengan ayat kursi juga boleh. Misalnya gini, setelah membaca tadi ya, lalu membaca ayat kursi. Teman-teman tentu sudah hafal ya ayat kursi gimana ya, itu ada di Al-Quran. Teman-teman tentu sudah hafal. Nah tapi jika memang teman-teman cuma membaca tadi, tidak membaca ayat kursi juga boleh. Nah keutamaan ayat kursi itu sangat baik sekali ya kalau dibaca sudah sholat wajib ya. Tentu setiap manusia itu ingin masuk surga bagaimanapun caranya ya. Nah salah satunya dengan membaca ayat kursi sesudah sholat wajib tuh. Itu hadisnya sahih loh teman-teman, bisa kita amalkan. Jadi barang siapa setelah sholat wajib membaca ayat kursi, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Bukan berarti kita ingin mati ya, tapi setiap manusia kan mesti akan mati, dan manusia itu pasti ingin masuk surga. Itu loh intinya ya teman-teman. Bukan kita terus menginginkan mati, bukan. Tapi kan setiap manusia pasti akan meninggal, dan manusia itu pasti akan masuk surga atau masuk neraka. Itu loh maksudnya ya. Nah intinya itu bukan karena baca itu pengen meninggal atau pengen mati, bukan. Tapi kan setiap manusia mesti akhirnya kan mati, akhirnya akan meninggal. Arep mau nggak mau ya tetap seperti itu. Kalau dunia ya seperti itu, bukan karena menginginkan mati atau meninggal, tapi memang dunia kan memang tidak abadi, akhirnya manusia kan meninggal. Nah jadi teman-teman bisa melaksanakan itu ya. Setelah itu ada lagi teman-teman dzikir ini juga baik ya dibaca pada saat pagi dan pada saat petang. Kalau petang itu kan menjelang maghrib atau setelah sholat asar juga bisa. Kalau
pagi itu setelah sholat subuh ya. Kalian bisa mempraktekkan pada saat setelah sholat subuh, kalian bisa membaca dzikir pagi dan petang itu ya, selain dzikir sholat tadi. Dzikirnya seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu ulaka bini'matika wa abu ulaka bidanvi faghfirli fa innahu la yaghfirus dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, ini bisa kita baca setelah pada waktu subuh dan pada waktu menjelang maghrib. Maksudnya menjelang maghrib itu sholat asar itu loh ya, sore hari dan pagi hari. Nah, terserah, tapi memang itu adalah seutama-utama dzikir kepada Allah. Selain itu, seutama-utama dzikir kepada Allah tidak hanya itu saja teman-teman. Ada ucapan la ilaha illallah ya, tiada Tuhan selain Allah, itu dzikir juga ya. Lalu nah itu kita bisa kalau minta ampun kepada Allah itu membaca astagfirullah, astagfirullah gitu yang banyak ya, itu juga bisa. Nah itu teman-teman. Nah kenapa saya bahas dzikir? Karena dzikir itu juga salah satu dari ucapan yang baik yang bisa kita ucapkan ya. Jadi sholat sendiri pun juga mengandung doa, juga mengandung dzikir sebenarnya kan, seperti Al-Fatihah itu loh teman-teman. Itu kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, itu kan menyebut asma Allah. Itu kan juga bisa, kita itu juga istilahnya gimana ya, yo koyo dzikir, tapi kan kalau sholat itu kan sebenarnya ditetapkan. Kalau Al-Fatihah itu kan tidak bisa dirubah-rubah gitu loh ya. Kalau Al-Fatihah ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau di dalam sholat itu harus ada Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah ya tidak sah sholatnya. Dan Al-Fatihah itu sendiri tidak bisa dirubah-rubah ya. Kalau masalah urusan akhirat itu tidak bisa dirubah-rubah. Seperti ibadah sholat itu tidak bisa dirubah ya. Misalnya Al-Fatihah itu nggak bisa dirubah jadi gimana gitu ya. Tapi kalau urusan dunia boleh, teknologi boleh, pertanian boleh. Tapi kalau urusan ibadah misalnya sholat itu nggak bisa dirubah-rubah. Nah, tentu kita setelah membaca Al-Fatihah bisa membaca surat pilihan kita apa terserah di dalam Al-Quran ya. Boleh panjang, boleh pendek. Nah di dalam sholat itu sendiri ada berbagai macam doa juga ya. Yang sujud terakhir itu apa? Meminta perlindungan dari apa? Siksa kubur juga ada ya. Ya jadi sholat sendiri pun mengandung dzikir-dzikir yang sudah tidak bisa dirubah-rubah ya, itu sendiri ya, juga sama. Misalnya Al-Fatihah juga tidak bisa dirubah, lalu bacaan iktidal itu tidak bisa dirubah, bacaan sujud itu tidak bisa dirubah. Begitupun juga dengan zakat teman-teman. Zakat itu juga Allah sudah menetapkan kalau zakat penghasilan itu 2,5% dari penghasilan kita. Misalnya kita tuh sebulan dapat 2 juta ya. Nah 1 jutanya itu 2,5% dari 2,5 dari 1 juta itu 25.000. Jadi kalau 2 juta 50.000 itu. Kalau zakat penghasilan seperti itu. Kalau 2 juta itu zakatnya 50.000. Jadi tiap 1 jutanya itu 25.000. Kalau zakat penghasilan itu tiap bulan kita keluarkan misalnya. Nah kalau zakat pertanian beda lagi, lebih banyak ya, 5% dan 10%. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi beda loh antara zakat pertanian dengan zakat penghasilan. Nah saya sendiri teman-teman, ini sebenarnya saya sudah punya itu ya, sebuah aplikasi yang dimana aplikasi itu saya sudah hampir dapat 50.000, mendekati 50.000 itu ya. Itu. Nah, kapan-kapan jika memang sudah bisa saya cairkan, saya mau nge-share di YouTube ini ya. Tapi masalahnya untuk nyoteng di HP saya itu belum ada. Jadi itu ada aplikasi yang dimana kita itu seperti menambang gitu loh.
kita cukup mengklik saja teman-teman, tiap berapa jam sekali mengklik, kita daftar, lalu kita mengklik, lalu tidak pakai uang itu. Yang saya sudah dapat hampir 50.000 ya, sebentar lagi 50.000. Nanti jika ini belum saya cairkan, masih nunggu yang bisa mencairkan, maksudnya belum saya cairkan gitu loh ya. Saya masih minta petunjuk ya, yang mengasih tahu aplikasi ini. Ntar kalau sudah cair ya. Iya apa? 10 menit ya. Nah, nama aplikasinya CryptoTap itu loh teman-teman. Itu. Nah, CryptoTap ya. CryptoTap. Itu gampang itu. Tapi itu. Oh, CryptoTap. Oh, enggak CryptoTap oh. Tapi itu. Oh, iya. Sebenarnya saya punya 3 aplikasi teman-teman ya. Kezain itu ya, membaca berita itu. Tapi itu kan ada gamenya juga. Saya nggak bisa kalau ada game itu ya. Sebenarnya kalau kita memainkan game di aplikasi itu, wah dapat banyak sebenarnya. Tapi saya nggak bisa nih game dan mengundang teman. Kalau temannya mau ya dapat poin banyak lah. Temannya nggak ada yang mau diundang. Selain itu kalau bisa main game itu ya, yo itu kan iya toh lah ya, nggak apa-apa lah. Nah, ya aplikasi saya ada 3 teman-teman. Yang satu mergo saya gak main game, maksudnya saya itu nggak bisa main game, selalu kalah terus. Seandainya menang jadi akeh dapatnya. Saya yang satu aplikasinya aplikasi satunya itu dapatnya 14.000, belum saya carikan juga. Kalau yang CryptoTap itu hampir 50.000. Kalau yang satunya belum dapat, soalnya ya sulit dapat. Sebenarnya kalau kita banyak teman, maksudnya yang mau ikut itu kan banyak, tapi mergo yo nggak ada yang ikut. Ya nanti saya lanjutkan lagi ya. Yuk kita mencari uang tuh bisa berbagai macam loh teman-teman. Bisa lewat aplikasi zaman sekarang loh ya. Tapi yo jenis berusaha banyak atau sedikit itu kan rezeki. Yo memang gak iso game kalau saya. Dari dulu yuk gak bisa nih main game. Arepe seneng yo sini gak iso ya lah ya. Iya. Kan dia sholat main apa itu? Ini apa? Gak apa-apa, tak beritahu CryptoTap lah. Iya, ya ini cukup ini dulu ya teman-teman ya. Jika Anda suka dengan video ini silahkan like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan dari video selanjutnya. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.